Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring. Sombong amat. Nggak jelas loh. Jangan lupa suker ya, suker. Bodoh amat ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurahid, NIM saya 2231025472. Saya dari Prodi Agroteknologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas fisika. Yang pertama, apa yang disebut dengan osilasi? Osilasi dapat didefinisikan sebagai gerak bolak-balik suatu benda yang terjadi secara periodik atau berskala, yaitu gerak benda tersebut berulang pada selang waktu yang tetap. Osilasi dapat terjadi jika sistem diberikan gaya sehingga bergerak dari posisi keseimbangan. Dan selanjutnya, apa itu osilasi dawai? Osilasi dawai menggetarkan udara di sekitar dawai. Getaran udara tersebut merambat di udara hingga sampai ke telinga kita. Tanpa osilasi muatan listrik pada antena handphone kita, maka tidak akan dipancarkan gelombang mikro untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itulah apa itu osilasi dawai. Baik. Dan selanjutnya yaitu ini merupakan contoh gambaran osilasi yang sering kita jumpai, yaitu contohnya ada di atas ini. Yang A ada gambaran pohon kelapa yang tertiup oleh angin. Yang B ada gambaran orang yang sedang memainkan gitar. Yang C ada gambaran orang yang sedang memainkan rebana. Selanjutnya, pada posisi seimbang, gaya neto yang bekerja pada benda adalah 0. Gerakan osilasi adalah gerakan menuju ke posisi keseimbangan. Tetapi saat mencapai posisi keseimbangan, benda masih memiliki kelebihan energi sehingga melampaui posisi keseimbangan, tetapi benda akan kembali berbalik arah menuju titik keseimbangan. Maka terjadilah osilasi. Osilasi berhenti jika energi mekanik benda habis akibat gesekan atau faktor lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu osilasi dawai menggetarkan udara di sekitar dawai. Getaran udara tersebut merambat untuk udara hingga sampai ke telinga kita. Tanpa osilasi muatan listrik pada antena handphone, kita tidak akan dipancarkan gelombang mikro untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa piranti yang menghasilkan osilasi, kita tidak mengenal komputer, handphone, dan peralatan digital lainnya. Tanpa memahami osilasi, kita tidak akan berada di era teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini. Pada dasarnya, teknologi komunikasi dan informasi adalah aplikasi peristiwa osilasi dalam teknologi pemrosesan dan pengiriman data. Baik, di atas ini adalah contoh dari soal osilasi. Radio Ardan Bandung bekerja pada gelombang FM frekuensi 105,9 MHz. Berapakah periode osilasi muatan listrik di antena yang memancarkan gelombang radio tersebut? Baik, kita akan menjawabnya. Untuk jawaban soal tadi yaitu ada di atas ini. Mohon dilihat dan dipahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian resonansi. Kata resonansi berasal dari bahasa Latin, resonansi yang berarti gema. Hal ini berhubungan dengan gelombang suara atau dengan dengungan dan memberi gambaran dasar tentang getaran dalam percobaan fisika. Lebih lengkapnya, dalam fisika, resonansi adalah fenomena ketika suatu benda bergetar dipengaruhi oleh getaran gelombang elektromagnetik eksternal sehingga menyebabkan getaran atau meningkatnya amplitudo osilasinya. Untuk resonansi dalam seni menghasilkan kualitas suara berdasarkan kekayaan, warna, hingga vibrasi yang menjadikan mekanisme produksi suara. Nah, dalam tubuh manusia, resonansi terjadi berkat peran pita suara sebagai objek yang pertama yang memiliki ruang terbuka. Pasalnya, resonansi hanya bisa terjadi saat objek yang bergetar pertama kali punya area terbuka dan juga bisa terbuka. Syaratnya lain terjadinya resonansi adalah frekuensi yang sama antara kedua benda. Terdapat selaput tipis dalam ruang udara dengan panjang yang sama dengan 1/4 panjang gelombang tersebut.
Di atas ini merupakan contoh resonansi suatu biasa ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling umum dan paling sederhana adalah gelombang suara di proses resonansi di pita suara. Dan berikut merupakan contoh gambaran dari resonansi tersebut, seperti besi yang dipukul oleh manusia dan memiliki getaran suara seperti ngung gitu. Dan berikut merupakan contoh gambaran soal dari resonansi. Ada sebuah sumber bunyi beresonansi pertama kali pada saat tinggi ruang udara 50 cm. Jika pada frekuensi sumber bunyi 250 Hz, maka hitunglah yang A panjang gelombangnya, yang B panjang kolom ketika terjadi resonansi. Kita akan menjawabnya, lihat dulu videonya. Baik, di atas ini merupakan penyelesaian dari soal resonansi. Mohon dilihat dan dipahami.